toh juga kita akan meninggal, mati. Ngapain cemberut sih? Harus memberikan kebahagiaan, ketenangan, kekuatan pada lingkungan kita. Ini tujuan dari berjuang. Tidak cuma orang Indonesia, buana. Bahkan setan kalau bisa diganti jadi malaikat, kita ganti, gitu. Kemampuan orang-orang berjuang ini melalui dunia etik bisa mengembangkannya. Jangan ibu, perusahaan kelihatan senyum tadi, agak kurang senyum tadi. Sekarang udah mulai senyum, ibu pakai kacamata yang pakai jilbab ini. Ya. Jadi kita membutuhkan kekuatan tubuh kita yang diberikan Allah ini untuk membahagiakan orang lain. Ada orang kaya mama tapi susahnya tangguh. Ada orang miskin tapi bahagia dia. Di mana posisi kita? Karena kan kalau bahagia dan kaya ya, gitu. Sederhana saja, tapi dia bisa membahagiakan orang. Itu luar biasa. Oleh karena itu, dunia acting tidak cuma berhenti di acting. Dia punya ruang lain yang luas, memahami setiap orang. Karena dia memerankan orang lain. Saya bilang sama teman-teman saya ini bisa gila loh, karena puluhan tokoh sudah masuk dalam jiwa saya. Saya beda sama presiden biasa aja. Tapi saya itu ada tukang beca, ada presiden, ada dosen, semua masuk. Saya bisa diam, saya jadi dosen bisa. Saya diam sebentar, saya rubah karakter jiwa saya menjadi tukang beca bisa. Aktor itu manusia yang kaya batin. Dan kalau kalian menjadi aktor, harus bersiap-siap untuk membuka batin kalian menjadi seorang yang kaya. Sehingga kalian bisa memerankan tokoh apa saja untuk memasuki pikiran-pikiran yang baik kepada orang lain. Karena saya banyak memerankan tokoh jahat. Saya bilang sama orang, kok kamu memerankan tokoh jahat? Ya soalnya yang jahat saya keluarkan, yang baik saya tinggalkan di dalam. Jadi waktu dengan tokoh apa yang Amerika punya, di gempar di Amerika, tokoh itu saya banyak anak-anak datang dan senang karena mereka biasa main apa namanya? Nintendo yang lebih jahat dari tokohku. Jadi mereka lihat tokohku bukan lagi jahat, manusia yang lucu gitu. Mereka senang. Dan saya berpikir ini hiburan saya yang luar biasa karena sebelum tokoh yang saya mainkan itu diberikan ke saya sudah takutnya luar biasa karena saya berpikir kalau saya main bagus, penonton akan marah kepada saya karena saya jadi tokoh jahat itu. Tapi kalau saya main jelek, penonton mungkin senang karena tokohnya itu bukan dari saya. Tapi produser yang marah. Jadi saya serahkan semua ini pada Yang Maha Kuasa. Saya mau memerankan tokoh ini, saya harus menyendiri, harus masuk cara-cara berpikir yang kurang baik itu. Tapi saya harus menjaga tubuh jiwa saya supaya saya bisa keluarkan lagi nantinya. Makanya ketika orang datang ke lokasi, kalau memang aku rasul itu, saya nggak ada di situ. Saya akan dijauh untuk menjaga ruang saya. Karena ini ruang berbahaya yang harus dijaga. Tidak ruang baik saja yang harus dijaga, ruang bahaya juga harus dijaga. Kalau di dunia aktor. Oleh karena itu, pembicaraan saya sampai sekarang dulu, nanti kita lanjut di diskusi yang lebih teknis dan lain sebagainya. Nusa adalah pulau. Pulau itulah tanah. Di antara Nusa ada laut dan laut adalah air. Nusantara tanah air. Oleh karena kedua unsur tanah dan airnya seimbang, banyak orang yang begini, tidak bisa seimbang. Laut lebih luas dari tanah, dari pulau. Loh, sebenarnya di bawah laut itu laut, tanah kan? Jadi seimbang. Oleh karena kedua unsur tanah dan airnya seimbang, maka gagasan-gagasan yang muncul di bumi Nusantara ini, di buana ini, gagasan keseimbangan.
gagasan perdamaian. Oleh karena itu paradigma kita atau titik tolak berpikir kita bukan mencari keseimbangan, tapi menjaga keseimbangan. Salam Nusantara.